Karena hari ini kami sangat bersyukur juga akan lihat tentang siri yang baru ini, yaitu kuasa doa. Karena doa adalah segala-galanya hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah seperti komunikasi, alat komunikasi, wifi. Bayangkan kamu hari ini balik ke rumah, anak-anak yang muda ya, ada wifi, ada data, sekali marah dengan ayah. So, apa ayah? Bayar wifi ya? Benar kan? Tidak mungkin wifi ya. Ini kan? Kenapa? Karena terlalu garet. Nah, garet dengan internet yang akan berhubungan, sosial media dan sebagainya, lifestyle semuanya, komunikasi yang akan membinakan seseorang. Baik atau tidak? Tapi yang penting itu ada komunikasi merupakan satu yang penting bagi manusia kan? Oleh itu kita jangan abaikan komunikasi kita dengan Tuhan. Itu lebih penting daripada wifi dan sebagainya. Karena tanpa komunikasi dengan Tuhan, hidup kita sia-sia. Hidup kita bagaikan berada di dunia ini, hidup dengan masa yang telah ditentukan dan itu kan itu sia-sia. Tapi kalau kita kenal Tuhan, mempunyai hubungan melalui komunikasi, itulah kita ketahui rencana Tuhan dan apa sebenarnya yang ingin kita masa kita berada di dunia dan juga kehidupan yang kekal bersama Dia. Amin. Oleh itu pada hari ini kita akan lihat kuasa doa. Ya, dari segi tiga pribadi satu Tuhan. Dan hari ini tentang doa, beban dan kejayaan. Ya, doa, beban dan kejayaan. So saya juga lebih tepat temanya dari beban kepada pembebasan. Ya. Dari beban kepada pembebasan itu kuasa doa. Karena doa itu walaupun dalam komunikasi, sebenarnya doa itu permintaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan komunikasi itu supaya kita tahu bagaimana hidup di dunia ini. Di dunia ini memang ada beban. Bagaimana kita dapat dibebaskan atau dilepaskan daripada beban. Dan hari ini untuk topik ini ya kita akan lihat daripada buku 1 Samuel ayat 1 bab 1 sampai 20. Boleh kita bersama-sama buka kepada 1 Samuel ya. Kita akan baca, ini agak panjang. Saya ingin suruh dua orang muda ya, satu laki satu perempuan ya, untuk kita sama-sama mengikuti mereka membaca. Dan saya ada 5 slide. Slide pertama biarlah laki yang baca, slide yang kedua perempuan dan seterusnya. Boleh? Saya minta ya. Oke, Abraham. Datang ke depan untuk lagi ya, dan juga dia untuk perempuan. Boleh ambil mic? Oke. Dapat. Ada suara kan mic? Pada suara. Oke. Untuk lagi slide yang pertama, kamu akan baca fokus saja. Lepas itu seterusnya. Ya kita semua bangun tidak akan ikut, semua perempuan ikut, sister ya, semua lagi ikut berdoa. Boleh? Amin. Suara lantang, oke kita ambil paparan. Kita baca. Laki ya. Ada seorang laki-laki dari Ramat Lain Sofi. Semua laki baca sama-sama. 1, 2, 3 ikut. Ada seorang laki-laki dari Ramat Lain Sofi dari Perhubungan Ibrahim. Orang ini mempunyai istri dan orang ini betul sujud dan
telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali anak pergi ke rumah Tuhan. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapakah engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada saat sendiri yang mereka makan dan minum di Solo, berdirilah Hana sedang dimana Eli duduk di sisi dan itu berkait suci Tuhan. Dan hari ini yang berdoa berkata menangis di susu. Kemudian berkata Tuhan menyesal jika seluruh engkau memperhatikan selera hamba-Mu ini dan mengatakan padaku tidak merupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka engkau akan memberikan kepada Tuhan susu mulutnya, bukan sebut tidak akan menutup kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka dia anak-anak itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaminya tidak kedengaran, maka Eli menyangka. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku kepada orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila. Sebab sakit hati aku bicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah saya akan memberi padamu apa yang Tuhan katakan. Sesudah ia berkata bahwa itu ialah hamba-Mu ini mendapatkan kesetiaan daripada. Lalu doalah perempuan itu ia makan dan mukanya dan kesusahan harinya Allah mereka kita bersujud kepada Tuhan. Kemudian mereka kemana-mana. Ketika anak tersebut dengan istrinya Tuhan ingat kepadanya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian Tuhan anak melahirkan seorang laki-laki yang namanya Yesus. Sebab sebagian aku telah mendengarnya daripada Tuhan. Amin. Amin. Sudah duduk. Beri tepukan kepada mereka. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami serahkan masa ini dalam tangan kepada Tuhan. Beri kami mendengar firman-Mu, bicara dalam hati kami, supaya firman-Mu akan berakal, menjadikan hati kami sebagai bejana. Dan kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu, nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita mendengar tentang Old Testament, satu perjanjian lama. Dan di mana kita lihat banyak nama yang berlainan daripada apa yang kita kenali, ya, seperti Eli, Efraim, Elkanah, Penina, ya, ini nama orang Israel. Dan juga tempat mereka menyembah itu adalah Silo, atau Silo. Silo itu adalah tempat di mana kemah dibina pada masa itu sebelum mereka mengalihkan ke Yerusalem. Ya, di situlah masa itu agak lama daripada orang Israel keluar dari Mesir dan mereka telah datang ke tempat yang baru ini, Kanaan. Dan disitulah mereka menjadi penduduk di sana. Dan disitulah Tuhan membina prophet, ya, nabi-nabi sebagai suara dia sebelum ada Raja Daud, sebelum ada Raja
Solomon atau Raja Saul. Inilah masa yang agak lama. Dan Samuel merupakan perhatian dalam buku ini karena inilah buku Samuel yang ditulis oleh dia tentang dia, dan dia memperingatkan, dia diingati bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada umatnya Hana, dan di mana dia dilahirkan dan telah diberi kepada Tuhan kembali dan menjadi dibesarkan di rumah Tuhan di Silo. Dan siapa ini Samuel? Sebenarnya Samuel adalah prophet nabi yang memberi yang melantikkan raja yang pertama dilantikkan, yang diberi kuasa oleh Tuhan pada Samuel adalah Raja Saul. Selepas itu Raja Saul tidak taat pada Tuhan, dan Tuhan mengarah Samuel mendirikan atau melantikkan Raja Daud dan sebagainya. So inilah masa itulah. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, apa yang sangat penting untuk kita tahu itu adalah doa yang sangat ada kuasa daripada Tuhan. Apabila kita melihat apa yang Tuhan ingin kita ketahui, kadang-kadang kita yang hidup di dunia ini terlupa tentang doa. Oleh itu, apabila kita hidup dengan beban-beban yang berat, ya bagaikan orang yang anak muda yang pergi ke sekolah, kita tak bawa beg-beg yang besar dan sebagainya. Anak-anak, ya, kesian yang kita lihat anak-anak dahulu, sekarang ada roda, sekarang tak payah bawa beg elektronik pula. Cikgu-cikgu pun ada sedia beg-beg di sekolah, letak buku di sana saja. Betul? Ada cara baru ini. Tapi dahulu kan, ini tak beban mereka. Inilah yang harus mereka angkat. Ya, seperti kita di dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata, kadang-kadang kita ambil beban itu sangat-sangat berarti dalam kehidupan itu kita kali ini. Kita semua sebenarnya menggantung beban kekecewaan, kesedihan, ya, hasrat yang tidak tertunai, semuanya itu menjadi beban-beban dalam hidup. Dan ini akan, apabila kita ada beban, ya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kita akan menjadi lambat, slow, ya, slow, ya, betul? Seperti anak ini, kalau jalan pun lambat. Pasal beban itu, baik-baik itu yang besar. Oleh itu pada hari ini sangat penting untuk kita mengetahui bahwa cara Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui doa kita, bukan dosa kita, ya, doa kita kepada Dia. Dan hari ini ada contoh di mana Hana pergi kepada Tuhan dan mempersembahkan kepada Tuhan doa dia. Ya, kisah Hana mengajar kita cara menanggalkan beban ini. Ya, dan nama Hana sebenarnya adalah kasih karunia. Kasih karunia. Bayangkan Hana mempunyai nama selalu kasih karunia, tapi ada beban seperti itu dalam hidupnya. Tapi kuasa Tuhan harus bekerja dalam kehidupan dia. Dan saya pasti pada hari ini, ya, namamu juga sangat-sangat harum. Betul kan hari ini? Ya, katakan kepada orang di sebelah kiri dan kanan, namamu sangat harum. Wangi, ya, wangi. Betul? Siapa di sini? Dasar namanya tidak wangi, tidak baik, ya. Saya ingat seorang yang bernama apa? Jabez, namanya Jabez, yang diberi karena apabila masa dia dilahir, emaknya sangat susah melahirkannya, sampai emaknya dinamakannya anak Jabez. Kalau kata sial, anak apa? Yang tak baik lah. Kalau bahasa itu SIL lah. Doa. Tapi nama itu dia berdoa kepada Tuhan untuk mengubahkan rencana Tuhan dalam hidupnya.
kehidupan. Amin. Inilah yang dapat kita juga lakukan apabila kita kenal Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kita katakan yang jauh daripada kita, tapi Tuhan sangat dekat. Amin. Oleh itu hari ini kita lihat apa yang berlaku di hidup anak. So poin yang pertama yang saya ingin bawakan kepada kita adalah bawalah beban itu kepada Tuhan dalam doa dengan iman. Panjang. Oke, sekali lagi bawalah beban. Siapa sih tidak ada beban? Yang ada beban. Semua ada beban. Semua ada beban. Bawalah, katakan bawalah beban aku ini. Bawalah. 1, 2, 3. Bawalah beban aku ini kepada Tuhan dalam doa dengan iman. Amin. Panjang, tapi kita akan berdoa. Apa yang katakan ini? First point. Satu adalah kita kenali beban itu sebenarnya sangat berat dalam hidup kita. Ya. Tapi beban itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Betul? Tanpa beban mungkin kita tidak kenal Tuhan. Karena kita senang-senang saja. Kita rasa hidup ini senang. Tapi sebenarnya Tuhan letakkan beban itu supaya kita kenal bahwa kita perlukan Tuhan. Inilah cara Tuhan lakukan. Tapi sebenarnya orang yang senang itu pun ada beban. Kamu rasa dia hidup senang, mewah, jadi opah terkenal, semua keuangan ada, famous lagi, kerja ada, semua ada kejayaan. Tapi mereka pun ada beban. Bebannya kosong. Betul. Tidak ada hal Tuhan. Sebenarnya beban itulah akan menyebabkan mereka mencari-cari. Dan pada saat itu kalau mereka tidak mencari Tuhan, kemungkinan mereka akan ambillah nyawa mereka sendiri. Tapi yang sebenarnya beban itu yang Tuhan letakkan dalam hidup semua orang. Saya katakan semua, tidak ada kecuali. Semua orang, anak-anak muda, ada beban dari ini, pelajaran beban. Ya, belum lagi kamu menghadapi cabaran di dunia, bekerja sebagainya, di semuanya akan datang. Karena takut. Ini bukan masalah kita takut. Ini masalah kita mengingatkan kepada Tuhan bahwa kita ada Tuhan. Dan beban itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita kepada Dia. Amin. Kita ada hari ini. Dan oleh itu, ya, kesakitan seharusnya mendorong kita kepada Tuhan bukan jauh daripadanya. Betul? Saya pernah menceritakan bagaimana saya mengalami beban 3 bulan yang sangat saya rasa susah karena tidak ada banyak komitmen, istri harus bayar makanan rumah dan juga anak-anak. Saya susah mau mengeluarkan kepada istri karena sebagai orang laki saya susah lah. Tapi masa itulah saya meluangkan. Daripada pergi ke masa lunchtime, pada rumah berdoa, tuntut 1 jam berdoa, memuji Tuhan, letakkan Tuhan, Tuhan refresh saya. Lepas itu pergi ke jabat lagi, rasa sejuk badan, seperti yang macam nervous dan sebagainya, nervous breakdown. Tapi saya konsisten datang, dan selepas 3 bulan itu terasa breakthrough dari Tuhan. Amin. Inilah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, sebagai seperti anak-anak yang kecil, ya, apabila mereka lari-lari terjatuh, luka sini, luka sana, mereka menangis. Tanggisan itulah yang akan menyebabkan
bapak atau mama melihat. Kenapa? Selepas mereka menangis, mereka walaupun sakit itu masih ada. Apabila mereka melihat muka bapak dan mama, apa terjadi? Nangis lagi. Bukan mereka lari kepada mereka. Inilah yang kita inginkan. Beban sebenarnya adalah untuk memperingatkan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya kita memerlukan Tuhan. Amin. Oleh itu dalam doa Mazmur 41 ayat 17, Tuhan, inilah hati hamba yang patah, dekatilah. Hanya orang yang ada hati yang lembut, hati yang patah, yang mengaku kepada Tuhan adalah orang yang menjadi wajah Tuhan. So, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa beban sebenarnya muncul kita kembali kepada Bapa. Yang kedua tentang beban adalah tajuk ini, bawalah beban itu kepada Tuhan, ya, bawalah kepada Tuhan, bukan bawalah kepada orang-orang melainkan Tuhan. Bukan bawa masalah kepada majikan kamu, bukan bawa masalah kepada istri atau suami kamu atau anak-anak kamu, tapi bertanya kepada Tuhan. Seperti dilihat saat ini. Kita bacakan tentang Hana sebenarnya punya beban begitu berat karena pada masa itu ada satu ekspektasi itu dia melahirkan anak, tapi Tuhan telah menentukan rahimnya, ya, kita baca. Maksudnya dia dilahirkan tanpa mempunyai rahim yang dapat melahirkan anak. Dan disitulah dia mempunyai beban itu berat. Apabila dia lihat suami dia mengawini seorang lagi untuk mendapatkan anak penina, ya. Penina selalu mengutuk dia. Dia dapat. Kadang-kadang kita lihat beban itu dan kita start to fokus on benda-benda yang mengecewakan kita. Seperti ini, kita akan blame dia. Kenapa kamu ada anak? Kita blame. Atau blame suami dia. Ya, kenapa kamu itu? Atau blame semua, termasuk Tuhan. Blame Tuhan. Tuhan, kenapa kamu tutup rahim saya? Kenapa saya dilahirkan begini? Kenapa saya dikawini dalam rumah ini? Tengok ini, tengok itu. Ya, itu menjadikan kita terlalu fokus kepada beban itu. Sebenarnya Tuhan ingin kita bawalah kepada Dia beban itu. Ya. Jangan hanya meluah perasaan kepada orang, tapi kita harus bertindak dengan Tuhan. Amin. Katakan kepada orang sebelah kiri Anda, bertindaklah kepada Tuhan. Inilah pertolongan yang pertama yang seharusnya kita lihat. Bukan orang yang membawa beban itu atau apa masalah yang menyebabkan beban, tapi bawalah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Why should we build intimacy with Christ? Ya. Inilah cara kita. Saya ingin sampaikan. Kenapa kita harus mempunyai hidup yang intim dengan Tuhan? Ya Tuhan, kenapa kita datang kepada Tuhan sebagai agama? Pergi ke gereja, itu saja. Tanpa ada dasar sebenarnya. Dasar adalah dari firman Tuhan. Kita baca, kita harus paham. Dan seharusnya kita baca firman Tuhan. Dan kita harus mengikuti apa yang dikatakan. Supaya kita mempunyai intim dengan Tuhan sendiri. Dengan Kristus sendiri. Ya. Oleh itu saya ingin mendorong kita selalu mempunyai intimasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya. Kenapa kita perlukan? Karena dia membawa kita lebih dekat kepada Tuhan
Dia juga melindungi kita daripada pikiran-pikiran negatif, kepada cara-cara negatif. Dia juga membuka misteri. Ya, apabila kita kenal Tuhan, Tuhan akan memberi kita ilham. Tuhan akan membuka minda kita, melihat sesuatu secara dalam perspektif yang baru. Ya, yes, a divine conception. Kita akan menjadi lebih produktif dalam kehidupan kita bila kita mempunyai intimasi dengan Tuhan. Seperti bila kita ketemu misi, memang bukan comfort zone kita, tapi kita berjalan dengan iman. Kita tahu apa yang Tuhan ingin rencanakan. Kita melangkah walaupun tidak dapat lihat, dan kita kenal bahwa ini akan kau kita binakan. Amin. Oleh itu sangat penting untuk kita mempunyai intimasi dengan Tuhan. Ya. Oleh itu pertolongan pertama adalah berdoa sebelum pendek. Ya. Kadang-kadang kita dapat email dan tidak bagus. Kita ingin serang sudah. Ada yang selalu posting di Instagram, posting TikTok. Lepas itu ada orang yang mengatakan atau berkata hati kita bermarah, kita ingin serang sudah. Apa yang dengar daripada Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Ya, ini Tuhan katakan jangan main tok terlalu banyak. Betul. So haruslah kita kenal, mempunyai intimasi dengan Tuhan. Oke. Ketiga, tentang bawalah beban itu kepada Tuhan dalam doa. Kita harus ada iman. Doa itu bukan doa saja, tapi dengan iman. Imannya tidak goyah. Ya, hari ini kita lihat apa yang berlaku apabila Hana datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Sebenarnya kalau dia terasa sebegitu, banyak orang akan mengalah dan mengatakan, ayah, kenapa aku harus pergi ke Tuhan? Kenapa aku harus pergi ke rumah Tuhan? Buat apa? Kalau pergi sana pun tak payah doa lah, karena rahim saya dah ditutup oleh Tuhan. Saya telah dilahir tanpa ada peluang untuk beranak. Kenapa? Perlulah, tapi iman yang tidak tergoyah itu, yang menyebabkan apabila kita rasa itu mustahil, kita tetap percaya pada mujizat, karena tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Kita menyebabkan kita beriman, kita menyebabkan kita tetap berdoa untuknya terjadi. Saya teringat dengan kesaksian istri saya, di mana baru-baru mak dia telah meninggal, dan satu perkara yang selalu dalam hati dia adalah supaya bapa dia yang dahulu meninggal lama, bila dia 5 tahun, akan dikebumikan bersama dengan mak dia di sini. Bapak dia di Jakarta, dan mereka letakkan abu itu di satu tempat, dikatakan macam topong Cina, tempo ya, abu. Dan satu yang saya selalu rasa kesal adalah bapak saya bukan seorang Kristen. Katakan di mana dia sekarang berada. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Ya. Kenapa? Mak dia sudah menjadi seorang Kristen 10 tahun yang lalu. Ya. Dan dikebumikan di Singapura. Ada ibu dia, tapi bapak dia, abu dia di Jakarta. Dan pada masa itu mereka terpaksa mengkebumikan mak dia. Mereka pun melihat surat-surat dan apa-apa yang ada. Dan terjumpa IC bapak dia. IC. Identitas IC. Dan tertera di sana agama Kristen. Wah. Terjadi mujizat. Inilah iman. Dan hari ini abu bapaknya dibawa dari Jakarta kembali ke Singapura dan bersama dengan kubur emaknya. Amin.
tapi Tuhan tetap. Ada mujizat. Iman kita harus tidak tergoyah. Amin. Jangan biarkan kegagalan orang lain halang akses Anda kepada Tuhan. Kegagalan kita, kegagalan orang lain, tapi percaya pada Tuhan. Rencana Tuhan. Apabila kita tetap bukan teguh kepada Tuhan dan iman. Manusia bukan Tuhan. Harapan saya Allah pada Tuhan, bukan orang. Amin. Walaupun terjadi mungkin kecewa lah, ada orang yang kita harapkan tidak memberi, ada business fail karena orang betray dan sebagainya. Kita boleh pegangkan kekecewaan ini sampai selama-lamanya atau kita lepaskan dan kita angkat dengan iman bahwa walaupun saya hilang, Tuhan tetap akan ganda 10 kali. Ini yang terjadi. Satu hari Yesus mengatakan kepada seorang yang berhutang, memberi hutang, zakat. Firman Tuhan kita bacakan, Zakaria kan, yang selalu memberi cukai, mendapat cukai dengan cara yang tidak betul. Apabila dia mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengembalikan cukai. Bukan itu saja, berkali-kali ganda dia bagi pada orang yang dia lakukan. Kadang-kadang kita rasa, oh Tuhan tidak adil kerana dia melakukan sesuatu. Jangan lupa, kalau orang itu dimenangi oleh Tuhan dan dia baca buku tentang Zakaria, mungkin kamu telah memberi 1000 kepada dia dahulu, tidak dikembalikan. Dia disentuh Tuhan, dia akan datang kepada kamu. Hey brother, nah ini 1000 yang kamu pinjam aku dahulu, dan ini 2000 lagi sebagai interest bagi kamu. Jangan kutuk mereka, berdoa untuk mereka. Amin. Oleh itu pada hari ini saya sebagai pengumuman di pejabat, saya berdoa untuk klien saya supaya Tuhan memberkati mereka. Apabila Tuhan memberkati mereka memperluaskan usaha, mereka dapat memberkati kerajaan Tuhan. Amin. Inilah cara kita seharusnya mempunyai perspektif yang baru, yang iman bahwa Tuhan tetap dapat melakukan. Amin. Yang kedua tentang apa yang kita bacakan adalah percayalah Tuhan dan melangkahlah pembebasan. Tadi kita katakan bawalah beban itu kepada Tuhan dalam doa dengan iman. Selepas kita bawakan beban kita kepada Tuhan dalam doa dengan iman, kita harus melangkah langkah kedua, step 2, yaitu percayalah Tuhan dan melangkah dalam pembebasan. Amin. Sekarang, our job is done. Kita dah berdoa, kita dah ada beban kepada Tuhan, dah ada iman, tapi tak nampak benda lagi, betul? Apa yang harus kita lakukan? Percayalah Tuhan dan melangkah dalam pembebasan. Okey. Apa yang dikatakan percaya pada Tuhan adalah satu hubungan dan bukan satu transaksi. Tuhan bukan ATM machine, tapi Tuhan itu hubungan dengan kita. Dia adalah Bapa sempurna. Mungkin kita di dunia ini kita hidup, kita mempunyai Bapa, tapi Bapa yang ada di dunia ini tidak sempurna. Kita harus mengetahui Tuhan yang sempurna. Dan bagi satu contoh kita pada hari ini, bila kita dilahirkan, kita mungkin bau busuk, tak ada pakaian kan? Anak-anak yang dilahir, ada yang bayi itu berpakaian? Tidak kan? Lendir, bau-bau, nangis. Tapi Bapa ibunya pasti memberikan dia makanan, membesarkan dia. Harus juga bangun dari tidur untuk menyusukan dia, membesarkan anak-anak itu walaupun rasa kecewa, tapi dia tetap ada hubungan karena dia Bapa kepada anak. Betul? Bayangkan, inilah Bapa kita. Betapa besar lagi Bapa di surga. Amin. Betapa besar lagi Bapa di surga. Inilah kerana hubungan. Kalau transaksi itu berlainan. Transaksi itu adalah apabila kita lakukan A, dia akan bagi kita B.
ada formula dia. Bukan begitu. Tuhan tidak mau satu transaksi. Tuhan mau satu hubungan bahwa kita adalah anak Dia. Kita mengasihi Tuhan bukan kerana kita mendapatkan sesuatu. Kita mengasihi Tuhan kerana kita tahu Dia adalah Bapa kekal. Amin. Inilah yang Tuhan ingin kita kenal. Dia sebagai Bapa, sebagai Tuhan. Kita sangat mencintai Yesus kerana Dia mati di kayu salib untuk dosa kita. Kita sangat memerlukan Roh Kudus kerana walaupun dalam dosa, Dia tetap bersama dengan kita melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Inilah yang kita harus kenal. Bukan satu transaksi, tapi satu hubungan. Oleh itu kita harus lepaskan kawalan, ya, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Walaupun Hana pada masa itu kita lihat dia berdoa sampai seorang yang desperate, ya, perkataannya dikeluarkan macam mabuk, tapi lepas itu Eli, bukan Tuhan ya, Eli mengatakan, doa kamu dijawab. Ya, mungkin dia kata itu saja untuk melepaskan Hana dari situ lah. Tapi apa yang terjadi? Hana tetap percaya bahwa Tuhan telah mendengar, dan kita baca seterusnya, Hana mulai makan, Hana mulai berceria. Kenapa ini berlaku? Kerana dia tahu beban yang dilepaskan kepada Tuhan. Dengan cara inilah kita harus datang kepada Tuhan. Bila kita telah doa, kita harus lepaskan dan ketahui Tuhan akan menjawab. Akan menjawab, bukan maksudnya menjawab. Kerana pada saat itu juga Hana belum ketahui bahwa dia akan melahirkan anak. Selepas balik ke rumah barulah Elkanah dia bersetubuh dengan dia. Tapi masa itu dia percaya pada Tuhan. Apa yang terjadi? Saya ingin katakan kepada kita, kadang-kadang kita terlupa kita ada roh di dalam kehidupan kita. Kita bukan hidup secara fisikal saja. Kita ada emosi, minda, dan kita juga ada roh atau semangat. Ya. Apabila kita melihat benda-benda di luar sana, sebenarnya kita melalui mata kita adalah tubuh kita yang meresap dan menyebabkan emosi kita, keadaan yang bagus, kita rasa bersuka cita, kerana emosi dapat merelakan kepada keadaan itu. Tapi Tuhan ingin kita melihat, bukan melihat dahulu, tapi percaya dahulu dari roh kita, menyebabkan emosi kita, bersuka cita, dan keluar. Walaupun dalam keadaan, walaupun kita rasa beban kecewa di luar, tapi apabila semangat kita diubahkan oleh perseptif yang baru oleh Tuhan, emosi kita akan ubah dan keluar kita akan melihat benda yang luar biasa walaupun belum berlaku. Amin. Cuma cara Tuhan ingin melepaskan kita, percaya pada Tuhan walaupun tidak terjadi. Doa pelepasan. Tuhan, hamba meminta ini, tetapi hamba percaya akan kehendak-Mu, hamba melepaskannya. Apa yang dikatakan pada masa kawan-kawan Daniel, 4 kawan saya, 3 antara kawan itu dimasuki ke dalam api yang membara itu. Apa mereka kata? Mereka katakan, kami percaya Tuhan akan melepaskan kita daripada api ini. Walaupun Tuhan tidak melepaskan kami tetap percaya akan kehendak Tuhan. Amin. Inilah iman. Inilah apabila kita katakan, walaupun tak ada jawaban, saya tak percaya. Amin. Yang kedua, apabila kita percaya pada Tuhan, yang kedua kan kita harus melangkah ke dalam transformasi. Ya, transformasi diubahkan. Oleh itu, kepercayaan itu akan harus ada hasilnya, hasil kehidupan dia. Apa yang berlaku? Hana yang saat masa muka dia sebelum dia ke sana, dia tak makan, badannya mungkin kecut, dan dia tidak
Dia sangat sedih. Dan apabila dia berdoa kepada Tuhan, dia melepaskan beban itu kepada Tuhan. Dia mulai makan. Ini ada perubahannya. Apabila kita lepaskan beban, kita harus mempunyai sukacita, keamanan, kesejahteraan dalam hati kita, dan ke seluruh hidup kita akan experience transformasi. Ya, bayangkan hari ini kita pergi jumpa dokter, dan dokter mengatakan lepas X-ray dan sebagainya, check up. Dokter mengatakan, aduh, saya syaki kamu ada cancer. Apa yang laku? Kamu mungkin sangat-sangat kecewa kan? Ada cancer. Apa harus aku lakukan? Mana saya risau satu. Tapi bila kita berdoa kepada Tuhan, kita lepaskan kepada Tuhan. Tuhan memberi kita perspektif baru. Kadang-kadang saya katakan ini, dokter itu bukan Tuhan, betul? Persepsi dokter itu mungkin cancer, tapi dia bukan seluruh, itu saja syaki. Bila kita ada Tuhan, kita jangan takut. Dan Tuhan Allah yang menentukan hidup dan mati, bukan dokter itu. Kadang-kadang kita lihat dengar sampai dokter itu yang menentukan kita hidup mati. Aku ada 3 bulan. Jangan kamu bukan Tuhan, yang dokter ya. Jangan percaya sampai begitu, tapi percaya pada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Persepsi yang baru Tuhan berikan. Walaupun mungkin ada cancer, Tuhan telah ada rencana dia dalam hidup kamu. Bayangkan, kamu di hospital, ada orang yang lebih sakit daripada engkau, yang belum lagi kenal Tuhan. Kamulah di sebelah bilik dia, di sebelah katil dia. Angkat diri, berdoa untuk dia, share sama dia dengan Tuhan, lepas dia, supaya Tuhan Yesus dapat menyelamatkan dia. Amin. Inilah tugasan, persepsi baru. Wah, kamu akan bersama Tuhan. Kalau Tuhan ada cancer, saya tetap akan melakukan rencana kamu. Amin. Persepsi baru. Saya percaya tidak masa itu datang, kamu adalah bersemangat juga dalam cabaran itu. Amin. Dan jangan takut, kerana apabila kita tahu tentang kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan akan melakukan yang dalam hidup kita. Amin. Dan saya banyak cerita tentang orang yang disyaki cancer. Akhir-akhirnya bukan cancer. Dari Jakarta, Hollandia, Milan. Disyaki cancer. Datang ke Kuching buat perubatan, ambil result. Bukan. Syukur pada Tuhan. Tapi selama berbulan-bulannya sangat-sangat berdekatan sama Tuhan. Masa itu. Tapi datang ke sini, cek result. Puji Tuhan. Inilah yang kita harus bicara. Bukan semuanya yang kita pandang itu ada kebenaran. Amin. Dan hanya Tuhan ada kebenaran. Kedua, ketiga, percayalah Tuhan dan berlangkah dalam pembebasan. Pembebasan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang berlaku? Hana mengatakan dalam doa dia, bila aku ada anak, Tuhan saya akan serahkan anak itu kepadamu. Itulah motif yang dikatakan. Motif itu dalam doa itu sangat penting. Apabila kita katakan berdoa pada Tuhan, kenapa kita harus tanya? Kenapa saya minta ini daripada Tuhan? Kenapa saya minta sukses ini daripada Tuhan? Kenapa saya minta dilepaskan ini beban daripada Tuhan? Kenapa? Kalau adalah untuk senang diri, itu berlainan. Susah untuk Tuhan jawab, kan? Kalau bukan kesenangan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, saya pasti Tuhan kedua. Amin. Di sinilah kita lihat Hana
datang kepada Tuhan katakan, bila saya ada anak, itu anak akan disembahkan kepadamu di rumahmu, menjadi seorang Nazarin, tak akan dicukurkan rambutnya selama-lamanya. Dia akan hidup bersama Ilahi, diajak atas sebagai seorang nabi. Nah, inilah untuk seorang, bayangkan Hana tak ada anak, tidak ada anak, yang serahkan kepada Tuhan. Baik, macam dapat sesuatu tapi lepaskan kepada Tuhan. Adakah orang begitu? Ada, anak. Tapi bolehkah kita menjadi seperti itu? Begitu. Kalau kita minta Tuhan, bagi saya promosi supaya gaji saya dibesarkan daripada 2.000 ke 2.500, dan selepas itu saya akan memberi 2.500 kepada rumah kamu. Bayangkan kalau Tuhan menjawab, sama pastor, sama pastor. Inilah karena kita harus datang kepada Tuhan dengan motif secara kedua. Usaha kita. Apabila kita tahu bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan, segala jalannya. Ini cara saya selalu mengubahkan, memikirkan perspektif yang baru untuk saya sendiri. Seperti anak kita. Anak kita bukan sebenarnya anak kita. Kita hanya menjadi amanah kepada apa yang Tuhan berikan. Rumah kita, kereta kita. Senang cerita bank ya. Rumah pun bank. Betul? Yang tahu pinjaman dulu. Rumah bank, kereta bank. Jangan takut buka rumah itu rumah bank. Semua istri kita, Tuhan yang memberi kita amanah. Ya. Apa masalah apa yang kepada Tuhan? Tuhan, Engkau yang memberi istri untuk aku. Tolonglah saya untuk menyerah hidup di sebelah Tuhan. Beban dari Tuhan, bukan kita. Kalau kita tahu semua segalanya selalu setia menjadi tanggungan kita apabila kita hidup dalam Tuhan. Amin. Oleh itu, apabila kita melayani di gereja, kita tidak merasakan beban. Kita bekerja di luar, kita tidak merasakan beban, karena kita hanyalah amanah untuk Tuhan. Amin. Pekerjaan kita amanah untuk Tuhan. Amin. Oleh itu, tukar pandangan kita, dan kita akan dibebaskan untuk kemuliaan. Amin. Oleh itu pada hari ini, itu belajar macam waktu itu. Belajar enggak? Pelajaran kita adalah amanah untuk Tuhan. Oleh itu, kamu belajar kuat. Belajar supaya kamu lakukan untuk Tuhan, bukan untuk bapak kamu, untuk emak kamu, untuk saudari kamu. Jangan. Tapi aku lakukan untuk Tuhan. Pastikan saya tidak fail. Kalau saya fail itu kemuliaan kamu. Oke? Apa Tuhan pasti kamu tidak fail. Itulah. Kamu harus berdoa. Aku usaha. Jangan kata saya Tuhan kamu. Aku tidak fail itu kemuliaan kamu. Kalau aku fail itu tak apa-apa. Itu juga salah. Ya Tuhan ingin kamu do your best. Amen. Dan God will do his best. Amen. Oleh itu pada hari ini percayalah Tuhan dalam melangkah dalam kebebasan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 10 ini, bab 10 ini mengatakan kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Semua dalam hidup kita, perkataan, perbuatan, setiap hari dari hari Isnin sampai hari Ahad, berikan kemuliaan semua ini kepada Tuhan. Amin. Oleh itu, apa yang kita dapat pelajari, marilah kita datang kepada Tuhan melalui cara yang kita katakan Hana, di mana dia membawa beban yang dia percaya, dia letakkan dan dia kembalikan kepada Tuhan. Amin. Oleh itu, cabaran untuk Anda minggu ini, kenal pasti beban utama kamu. Ya, balik rumah, tulislah apa yang cara rasain beban.
mungkin keuangan itu satu beban, relationship itu satu beban, pelajaran itu satu beban. Jadwalkan 14 menit untuk mencurahkan kepada Tuhan. Kalau boleh 2 jam, tak boleh 15 menit. 2 jam untuk kepada Tuhan. 3, lakukan satu perkara yang menunjukkan Anda percaya. Dia pula mendengar Anda. Amin. Kalau kamu ada masalah keuangan, bagilah. Walaupun ada masalah, first give to God's kingdom. Tuhan pasti akan banyak sekali kita lagi membina gereja dongan. Sebelum kita dapat gaji, kita pledge, saya akan bagi, tetap bonus terus bagi kepada Tuhan. Masalah, dan saya tahu, kami experience bagaimana Tuhan merencanakan dan dia kembalikan berapa kali dalam hidup kami. Amin. Oleh itu pada hari ini berlangkah ke dalam Tuhan dalam doa dan dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Mari kita close this time dengan satu lagu. Lagu semalam saya nyanyi di rumah sulit. Saya nyanyi hari ini. Mari kita berdiri, kita akan nyanyi lagu ini.